kerja. Kayak bunda kan punya tanggungan. Beda sama orang yang cuman sebagai kerja. Misalnya kayak bunda nggak tahu TKW itu mereka bayar pajak nggak? TKW itu kalau mereka kerja ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Arab Saudi, ya kalau mereka pasti bisa ngumpulin duit karena nggak banyak pengeluaran. Jadi kalau makan ditanggung, transportasi juga kemana pasti ada yang ini kan. Terus biaya hidup nggak perlu ngeluarin. Kayak misalnya listrik, air, sewa rumah enggak. Mereka cuma kerja, gaji bersih. Ya udah, apa yang mereka keluar mereka harus kalau beda kalau kayak bunda. Kalau bunda biar katanya kerja mau 10 tahun, 30 tahun, kehidupan bunda ya biasa aja, nggak akan bisa lebih. Ya paling kalau beli mobil pasti kredit gitu. Beda kalau misalnya orang yang sebagai TKW. Kalau TKW itu jangan disamakan dengan bunda. Beda. Kalau orang yang TKW kerja 2 tahun, 5 tahun di luar negeri, dia bisa kaya. Kenapa? Karena dia nggak ada banyak pengeluaran. Mentok gajinya bersih di tangan. Kenapa? Dia nggak mesti bayar makan, dia nggak perlu bayar, ya kan? Kalau dia tinggal sama tuannya pasti dia dapat makanan dari tuannya. Setidaknya dia bisalah belanja, ya kan? Untuk makan jarang, ya kan? Beda kalau sama bunda. Kalau bunda kan punya kehidupan. Gaji bunda misalnya taruhlah gaji bunda 30 juta gitu. Terus bunda bayar rumah. Rumah aja udah berapa, 8 juta, angsuran rumah ini udah 8 juta. Makan, transportasi, oke lah misalnya asuransi bunda udah dibayarin, asuransi kesehatan udah dibayarin, uang masa tua udah dibayarin sama orang. Jadi bunda terima bersih di kantong bunda itu total cuman 1.300. Itu udah dipotong semuanya pajak. Bunda bersih cuma 1.150. 1.150 itulah bunda gunakan untuk makan, untuk bayar internet, untuk rumah udah sekalian sama listrik, air. Jadi makan juga makan paling ya jarang, makan nggak banyak, paling ya nggak boros lah. Ya paling bunda tuh bisa menyimpan 400, 300 sebulan. Itu bersih yang bunda simpan. Kalau gaji bunda segitu, bunda paling menyimpan bersih tuh di badan bunda tuh paling 400, 4,5. Ya nggak kaya, ya nggak bisa kaya. Kalau bunda punya tanggung jawab di Indonesia buat keponakan, ya makanya yang dalam hidup bunda itu di luar negeri itu bukan cari kaya, cari nyaman, tenang, udah cukup. Itu aja yang penting bunda nggak susah, nggak minta sama orang, nggak makan uang negara, nggak ngemis sama orang Jerman, sama negara Jerman. Beda kalau TKW. Kalau TKW itu lain lagi ceritanya. Mereka itu bersih, misalnya berapa mereka gajinya, misalnya mereka tuh 6 juta gitu. 6 juta mereka bersih di tangan. Itu mereka bisa nyimpan kalau mereka nggak boros. Kenapa? Kalau mereka kerja 1 tahun, udah berapa? Kalikan aja 6 juta. Kalikan 12 bulan. Taruh 6 juta, pasti mereka beli bedak, beli baju. Ya paling mereka nyimpan 4 juta. Kalau mereka bisa berhemat. 4 juta mereka simpan sebulan. Setahun udah berapa? 2 tahun udah berapa? 3 tahun udah berapa? 4 tahun udah berapa? 5 tahun udah bisa bangun rumah. Udah bisa beli mobil. Iya kan? Kalau mereka tinggal di kampung-kampung, tinggal di daerah perkampung, di Cirebon apa di mana-mana, ya mereka bisa bangun rumah. Udah pasti bisa bangun rumah, kecuali kalau mereka boros. Kenapa? Mereka bersih di tangan tuh 5 juta, 6 juta. Itu gaji mereka. Belum lagi dapat uang tunjangan untuk uang ini uang itu, ya kan? Kalau bosnya baik, ya kan, begitu suruh belanja ke supermarket, ambil aja sisanya untuk kau, katanya. Mampus, apa nggak kaya? Ya kan, makan ditanggung, ya kan, makan kan ditanggung. Ya kalaupun sekali-sekali mereka belanja makan keluar, sekali-sekali kan pasti mereka pengen makan di luar atau dipajak di toko ini makanan restoran Indonesia. Udah bisa bunda gambarkan itu, bun. Kok di Jerman nggak ada TKW, bun? Di Jerman itu nggak ada TKW, tetapi bisa Hausbildung. Di Jerman tuh bisa kerja.
bisa kerja. Cuman kalau kamu kerja di Jerman, kamu bukan seperti TKW lagi. Kamu kalau misalnya kerja, misalnya kamu Ausbildung di sini, kamu digaji 700.000 euro. 700 euro itu kamu udah ditanggung uang rumah, uang makan. Iya ya, uang rumah ditanggung. Makan nggak tahu, makan kayaknya makan dari 700 itu. Kalau kamu masih Ausbildung dalam masa pendidikan tapi sambil kerja, kerja kamu gajinya nggak banyak karena kamu masa pendidikan. Jadi kamu cuma digaji cuma 600, 800, tapi rumah dibiayain, ditanggung sama company, sama perusahaannya. Beda. Gaji di McDonald sama Five Guys tinggian mana bun? Five Guys beda 2 euro. Bun, ich liebe die auch. Cowok yang suka aku begitu bun. Di sana jam berapa bun? Kok udah bangun bunda? Belum tidur kok udah bangun. Salam subuh ya bunda. Sehat selalu ya bunda. Iya. Udah makan bun? Belum. Musste Sonne Mutter, Dankeschön. Bun enggak ngopi, enggak. Bun aku mau ikut. Kalian kalau mau sekolah, kalau mau kerja ke luar negeri, kalau mau tinggal di Jerman, harus belajar bahasa Jerman dulu di Indonesia itu. Ngerti enggak? Jujur, muka bunda kembali ke dulu lagi enggak? Kembali ke zaman dulu lagi enggak muka bunda, tapi lebih muda ya? Nggak seperti yang di awal-awal kan, yang enggak kan? Muka bunda kembali ke seperti dulu, tapi yang versi mudanya ya. Iya bunda, iya kan? Ini udah mulai, ini kemarin kan ini penuh kayak gini, iya kan? Sekarang udah tirus, iya kan? Tuh, ini kan filternya kan nggak berubah ini, tuh. Udah tirus. Kemarin kan sini diisi jadi kayaknya gemuk kayak dintuk tawon. Kayak gini lah itu kan. Enggak, sekarang udah tirus tuh. Jadi kembali ke muka bunda yang dulu, cuman lebih versi muda. Ya kan? Matanya juga nggak terlalu keriput ya kan? Tuh. Cantik bunda, iya. Bunda pas ke Jerman kursus bahasa Jerman. Enggak. Karena bunda bukan untuk sekolah. Bunda itu ke Jerman bukan mau Ausbildung, bukan. Bunda itu nikah. Ya. Bunda diambil sama anak raja. Bunda dinikahin. Beda. Jalurnya beda. Kalau sekarang kan kebanyakan oper, nama oper ya, oper gitu. Jadi perusahaan Jerman, agensi Jerman kerjasama sama yang agensi di Indonesia. Atau misalnya agensi Jerman ini membuka untuk menerima pekerja dari seluruh dunia. Korea, Thailand, India, Nepal, Bangladesh, Indonesia, Thailand gitu. Ada forumnya gitu. Nah kalian itu harus belajar pintar. Cari di Google. Nah tapi jangan tertipu. Cari misalnya perusahaan Jerman gitu. Bahasa Jerman gitu. Misalnya kita lagi membutuhkan tenaga kerja dari orang asing gitu. Ya udah selusurin. Apa aja syarat-syaratnya. Kalau misalnya kata dia syaratnya pertama adalah paspor, udah itu aja. Ya udah, di sini akan dikerjakan di bidang yang akan kita iniin, kita ajarin gitu. Misalnya di perhotelan, entah masak, entah McDonald. Itu di McDonald Bunda ada 5 orang Indonesia, anak-anak muda di McDonald Bunda. Udah ada sekarang manajer orang Indonesia. 2 tahun lagi dia sekolah, dia jadi manajer, jadi sales leader, jadi supervisor,
Ada salah satu 4 McDonald. Itulah pinternya dia. Tahu dari mana nggak tahu. Jadi banyak. Sekarang Jerman lagi membuka untuk orang asing boleh bekerja. Karena orang Jerman ini kan anaknya kadang-kadang cuma satu. Karena gini, orang Jerman itu dia jarang mau kerja-kerja di restoran. Jarang. Mereka lebih banyak kerja di parlemen, di kantor-kantor. Mereka tuh nggak mau yang gajinya kecil. Ya kalau mau gaji kecil paling mereka tingkatannya manajer gitu. Mereka nggak mau yang gajinya ada beberapa, ya pokoknya supervisor kayak atau apa gitu. Ya kalau yang sekolahnya mana mau. Ich liebe dich, Mama. Ich liebe dich auch. Harus Ausbildung dulu nggak sih, Bun? Enggak. Ausbildungnya itu setelah di Jerman. Boleh juga kamu di Indonesianya cari kerja. Gimana ngomongnya? Bunda juga banyak kurang paham gitu-gituan. Ya setahu Bunda, mereka itu di Indonesia tuh mereka kursus bahasa Jerman. Cari kursus bahasa Jerman yang sekalian bisa menyalurkan kerjaan ke Jerman. Atau misalnya kursus bahasa Itali tapi kalau Bunda bilang nggak usah deh ke Itali, karena kalau untuk lapangan kerja itu Jerman paling bagus. Jerman kalau setahu Bunda sih banyak anak-anak muda yang di Jerman ini banyak. Jerman ini terlalu banyak lahan kerja. Banyak lahan kerja di sini. Di sini banyak lahan kerja. Ya. Di Jerman tuh banyak. Kalau ke Jerman kan ada Bunda. Ya kan? Kalau kalian ke Italia ada siapa? Nggak ada siapa-siapa. Kalau ke Jerman ada Bunda. Kalian bisa ketemu Bunda. Kalian bisa meluk Bunda. Bunda bisa kasih saran. Kalau ke lain tempat ngapain? Nggak ada Bunda. Ngapain? Ke Jerman aja dong. Kalau ke Jepang, Bun, nggak tahu deh. Kalau Jepang Jepang kan masih Asia, sayang. Eropa dong. Sekalian dong nginjaknya Eropa. Iya kan? Go internasional, ya. Kalau mau banyak tuh anak-anak yang tinggal di Jerman semuanya udah banyak yang di Jerman ini kan banyak sekali. Kalian nggak lihat tuh kemarin Bunda tuh yang anak-anak Bunda banyak sekali loh, yang di hotel, di restoran, di rumah sakit, jadi perawat, di panti jompo, banyak lahan kerjaan. Apalagi yang masih muda-muda, masih 22, 23, laris manis. Ke Itali ketemu Paulus. Terus lakinya sekarang kemana, Bun? Nggak tahu, aku tak kemana-mana kok komennya. Bun, kita bisa nggak kerja di tempat Bunda? Di tempat Bunda kamu jangan kerja. Kalau Bunda bilang tempat Bunda kamu jangan kerja, kamu jangan jadi pegawai. Kamu jadi pegawai tapi sekalian Ausbildung. Tapi di Hamburg itu lebih banyak McDonald daripada Five Guys. Di Hamburg itu cuma 2 Five Guys. Tapi kalau McDonald itu ada puluhan. Yang dari yang tempat Bunda kerja aja dia punya McDonald's ada 15 McDonald. Itu dia punya, belum lagi yang lainnya. Kalau McDonald banjir. Di McDonald bisa. Kalau Bunda bilang kamu nggak usah kerja dekat Bunda, kamu kerja aja di McDonald sebagai pegawai tapi merangkap Ausbildung. Itu selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu kamu dikasih tempat tinggal, kamu digaji bersih 700. Itulah untuk menghemat kamu, ya. 2 hari makan Indomie, 2 hari makan Indomie, 4 hari makan nasi. Gitu aja cara hidup, ya kan? Misalnya hari ini makan nasi, besok makan Indomie, terus makan nasi lagi, terus Indomie, terus nasi. Udah pakai telur, pakai sayur Indominya. 700 tuh berapa, Bunda? Kalian jangan ngitung rupiah.
Salah kalau ngitung. Kalau kalian tinggal di Eropa, di Jerman khususnya, kalian jangan hitung kursnya lagi. Udah, uang 700 itu 700 lah udah. 700 itu kalau Indonesia itu udah 1.500.000. Kalian jangan mikirkan Indonesianya berapa. Indonesia, hidup dulu di Eropa. Rasakan dulu tinggal di Eropa seperti apa. Pasti kalian betah kalau masih muda-muda. Lulusan SMA bisa Ausbildung nggak pun bisa. SMA sebenarnya yang paling penting adalah kalian bisa kursus bahasa Jermannya dulu. Udah kursus bahasa Jerman, udah kalian mau tamat SMP kek, mau tamat SMA kek, mau di tengah sekolahnya cuman sampai kelas 2 SMA kek, mau sampai kelas 1 nggak tamat SMA kek tapi tamat SMP kek, nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa kursus bahasa Jerman, nguasain bahasa Jerman di Indonesia itu. Nanti dari sekolah bahasa Jerman itu, kalau dia bisa menyalurkan kalian untuk kerja ke luar negeri ke Jerman, nanti kalian ambil bagian apa? Bagian oper. Oper tuh apa bunda? Ngejaga anak. Ngejaga anak itu nggak perlu ijazah, nggak perlu lulusan sekolah. Ya, putus sekolah pun nggak masalah. Kalau kalian bisa nulis, bisa baca, itu paling penting. Yang penting kalian pinter bahasa Jerman. Walaupun nggak 100%, cuman 70% kayak bunda. Waktu sekolah 70%. Walaupun cuma 50% pasti bisa. Nanti sampai di Jerman baru ambil Ausbildung gitu. Jadi oper itu cuman batu loncatan. Kalau misalnya ada yang Ausbildung, langsung Ausbildung dari Indonesia. Nanti kan ditanya tuh, kamu sekolahnya lulusan apa? Oh, lulusan saya nggak tamat, saya cuma sampai kelas 2 SMA. Ya udah, kalau nasibnya dia bilang ya udah kita coba, atau ternyata diterima di agensi itu, ya udah langsung ditanggung. Sampai di sini emangnya kerja McDonald perlu ijazah? Nggak ada perlu ijazah. McDonald itu nggak ada perlu ijazah. Yang penting kalian bisa bahasa Jerman, yang cuman ngerti bahasa Jerman, ngerti, mempelajarin doang. Udah, nanti sambil sekolah bahasa, sambil Ausbildung Jerman, sekolah bahasa, ditambah lagi di Jerman sekolah bahasa. Jadi ada waktunya sekolah bahasa, ada waktunya sekolah untuk Ausbildung. Gini nih, Ausbildung sambil kerja. Jadi sambil kerja tapi sembari belajar. Nanti kalian belajar komputernya, belajar ngitung-ngitung duit, hasil hari ini berapa, dicatat, dimasukkan ke program komputer. Misalnya hari ini pendapatannya berapa gitu, misalnya 500. Kalau bunda kan nggak ke situ. Ini pengalaman bunda di kasir dan pengalaman bunda bergaul sama supervisornya. Nanti dia nyatet hari ini berapa hasilnya dan kapan dia masuknya. Misalnya dia masuk jam 5, dia masuk jam 6 sore sampai jam 4 pagi. Tutup toko berapa? Tutup McDonald jam berapa? Jam 3. Dia udah kumpulkan tuh semua duit. Start dia masuk tadi jam 3, dari jam 6 sore. Dari jam 6 sore sampai jam 3 pagi itu shiftnya dia. Dia kumpulkan semua duit. Dia hitung semua duit yang 20-20, 10-10, recehan-recehan. Ya, yang gede-gede. Nanti dia hitung semua. Hitung-hitung semua, dia tulis. Hari ini pendapatan 5.000 euro. 5.000 euro itu pendapatan. Udah, kasir yang ini dapatnya sekian. Kasir yang ini dapatnya sekian. Dia totalkan semua 5.000 euro. Udah, 50 euro. 5.000 euro tuh nanti dia punya di komputer tuh ada programnya dia sendiri. Bukunya dia, kayak notesnya dia. Dia tulis itu pembukuan dia. Di pembukuan dia tuh nanti dia tulis tek, dia tulis pembukuannya. Apa itu kucing itu bercanda. Udah, pembukuan itu dia tulis sama tek dia tulis. Udah gitu aja. Nanti dia laporkan. Nggak tahu lah bunda, pokoknya gitulah. Berat badan. Bunda kursus nggak bahasa Jerman dulu waktu bunda di balkon dia. Ditengoknya mama. Bunda sholat, iya. Udah jam 1. Jadi bunda sholat dulu ya. Ya, udahan dulu labnya ya. Bunda mau sholat. Ya
Udah bunda sholat dulu ya. Untuk usia, kalian mau nungguin bunda? Istirahatlah bun, jangan dimatikan bunda. Libur ya bun, libur. Kalau sarjana bisa kerja kantoran nggak bunda? Kalau sarjana, kalian kalau nggak, kalian mau bawa pangkat apapun di Indonesia, di sini harus kursus bahasa Jerman. Ya, nanti kuliah lagi S1, S2, tahap-tahapan lah itu. Sholat dulu bunda. Bunda sholat dulu ya.